Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Cilegon, beliau Bapak Agung Taufik Budianto, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati SD Negeri 1 Cilegon. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi rencana tindak lanjut PPKG PJOK tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya sebagai pembagi acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti diseminasi, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mari kami hantarkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Cilegon kepada beliau Bapak Agung Taufik Budianto, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Beserta diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK tahun 2024 yang saya hormati komunitas kelompok belajar SD Negeri 1 Cilegon yang saya hormati pula. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan acara kegiatan rencana tindak lanjut dari diseminasi KKG PJOK. Selawat serta salam yang kita sanjungkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah banyak memberikan tolabul ilmi bagi kita semua, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Walyana yang saat ini akan memberikan rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua komunitas belajar SD Negeri 1 juga yang saat ini semuanya hadir, hanya Mbak Ibu bisa acara diseminasi ini akan
dilaksanakan oleh peserta dari Kecamatan Keling, kelompok Kecamatan Keling ya, kelompok Kecamatan Keling yang akan disampaikan dan presentasikan di hadapan kelompok belajar komunitas belajar SD Negeri 1 Cilegon. Ini dengan harapan bahwa pentingnya penyampaian presentasi dari yang punya pengalaman terhadap yang belum punya pengalaman ini akan terimbas, seperti halnya hal-hal lain. Kalau memang Pak Guru dan Bu Guru misalnya ada seminar dan sebagainya, ini disampaikan di kelompok belajar, harusnya seperti itu. Hasil diseminasi Mas Edi ini tolong nanti dicermati dan dihayati. Mungkin saja ada semacam materi-materi yang bisa dikolaborasikan terhadap materi-materi pembelajaran yang lain di kelas-kelas yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kolaborasi antara yang sudah mengadakan rencana tindak lanjut dengan yang belum, ini adalah sangat penting karena ini sambil memberikan pengalaman-pengalaman baru terhadap yang belum melaksanakan RTL. Saya mengapresiasi terhadap Mas Edi yang selama ini sudah melaksanakan rangkaian diseminasi yang salah satunya adalah rencana tindak lanjut di komunitas belajar SD Negeri 1 Cilegon. Mudah-mudahan acara rencana tindak lanjut yang disampaikan kepada kelompok atau komunitas belajar SD Negeri 1 Cilegon ini akan terimbas kepada komunitas kita, sehingga semakin kita menerima materi akan menambah pengalaman dan meningkatkan sumber daya guru, khususnya adalah di komunitas belajar SD Negeri 1 Cilegon. Saya kira hanya itu, hanya harapan kita semua. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pak Edi Boyara ini akan berlangsung dengan baik. Saya hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Alun Tabib Budiarto, Sarjana Pendidikan. Acara selanjutnya yakni acara inti diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Mulyono, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Cilegon, Bapak Afif Tami Budiarto, Sarjana Pendidikan, selaku support system program rencana tindak lanjut diseminasi PKG BJOK. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, baik wali kelas 1 sampai kelas 6, dan juga tidak ketinggalan karyawan karyawati SD Negeri 1 Cilegon dan
dan tidak lupa pula yang saya banggakan, pengurus komunitas kelompok belajar SD Negeri 1 Cilegon yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan. Semoga kenikmatan yang kita dapatkan ini betul-betul membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau, baik syafaat dunia maupun syafaat akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan yaitu pengimbasan program tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK angkatan pertama kelas 5 untuk Kabupaten Jepara. Pada pagi hari ini ada beberapa hal sebelumnya akan saya sampaikan, bahwasanya kegiatan ini adalah untuk mendorong kita berkomunitas, belajar bersama, belajar dengan teman sejawat kita, agar kita bisa tahu kolaborasi ilmu yang kita dapatkan selama ini, baik ilmu itu ilmu pendidikan di kelas, baik pendidikan agama dan juga dari pendidikan olahraga. Untuk Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, ya, kita bisa melihat di sebelah kiri saya ada slide, ya, ada slide, yaitu ada fotonya saya, ya, kita ini ke laptop gitu, ya. Mudah-mudahan dengan nyekel laptop seperti itu justru malah menjadikan kita itu termotivasi. Ternyata guru PJOK saja bisa memegang laptop, apalagi guru kelas. Karena apa, selama ini guru PJOK identik dengan kegiatan-kegiatan wis raiso dolanan laptop, seperti itu Bapak Agung. Jadi pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan rencana tindak lanjut yang saya dapatkan kemarin pada saat luring di Jepara selama 1 minggu. Ya, kita lihat di sebelah kiri saya, yaitu rancangan pembelajaran berbasis project Festival Dolanan Anak, yaitu Gobak Sodor, dengan peningkatan prestasi belajar dan kebugaran melalui permainan tradisional. Jadi rencana tindak lanjut yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tentang permainan tradisional. Karena apa? Karena permainan tradisional mulai saat ini sudah mulai dikembangkan lagi. Kalau dulu zaman saya mungkin masih menangi dengan permainan Gobak Sodor, mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang menangi, ada yang belum. Jadi ini mulai dikembangkan lagi, mulai dihidupkan lagi, sehingga permainan tradisional itu bisa didapatkan atau bisa dinikmati oleh peserta didik pada umumnya. Lanjut Bu. Latar belakang rencana tindak lanjut diseminasi program PKG PJOK. Yang pertama yaitu bermain. Pada saat bermain, ya, program tindak lanjut kita adalah berlatar belakang satu, sarana tumbuh dan berkembang bagi anak. Melalui bermain, anak melakukan gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk pertumbuhan mereka. Ini penting sekali. Karena kalau kelas 1, ya,
pindahan dari kelas TK atau PAUD itu menuju ke kelas 1 adalah fase-fase bermain. Jadi kebanyakan itu bermain. Nah, kita melihat di SD kita untuk khususnya kelas 1, setiap pulang sekolah mesti anak-anaknya itu bermain dulu. Ya, bermain, ada yang bermain bola, terus pokoknya masa-masa bermain, peralihan dari TK ke SD. Untuk yang kedua, permainan tradisional merupakan kebiasaan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, yang mengandung interaksi dan nilai-nilai sosial serta gotong royong guru dalam memfasilitasi kebutuhan kebugaran murid. Dengan mengakomodasi atau mengadopsi ide-ide melalui sebuah permainan. Kemudian di samping itu guru memberikan pilihan atau opsi tentang permainan tradisional yang diminati. Dan pada saat ini saya mencoba untuk rencana tindak lanjut dengan permainan tradisional golak sojo. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat kenapa saya terapkan di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, karena itu proyek rencana tindak lanjut yang akan saya terapkan. Kemudian berdasarkan pengamatan pada saat jam-jam istirahat, murid cenderung melakukan kegiatan fisik. Bapak Ibu bisa melihat setiap istirahat mesti anak-anak itu lebih cenderung bermain. Ya, kita sering melihat setiap harinya, kecuali hari libur, hari Minggu. Jadi setiap istirahat murid cenderung melakukan kegiatan fisik, baik itu bermain, baik itu kejar-kejaran, baik itu pokoknya fisik yang diutamakan dalam kegiatan pada saat istirahat. Lanjut. Tujuan program, nah ini penting sekali. Bapak Ibu bisa nanti mengadopsi, oh ternyata kegiatan PJOK itu tidak hanya berolahraga saja, tapi juga mengadopsi kegiatan-kegiatan lain. Tujuan program yang pertama, mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin, sehingga meningkatkan kebugaran jasmani. Kalau di sini Bapak Ibu, kebugaran jasmani mungkin sering Bapak Ibu lakukan, baik itu gerak push up, kemudian sit up, mungkin yang sering berolahraga seperti itu, mungkin back up dan lainnya. Ini. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman bahwa kebugaran jasmani merupakan kebutuhan murid sendiri. Jadi murid sendiri itu memang butuh sebetulnya. Cuma kita kadang tidak belum bisa memahami. Murid KPBI mungkin di dalam kurikulum Merdeka itu semua pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan ini justru malah sebetulnya enak kalau untuk pelajaran olahraga, tapi kalau untuk pelajaran yang lain ya saya kira nanti kurang pas kalau menurut saya. Untuk yang ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini dalam olahraga juga tidak lepas dari perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas dan disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik kelompok. Jadi dalam kegiatan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah bisa mengajarkan nilai-nilai kerjasama. Mungkin nanti kami akan membuat suatu kelompok atau kegiatan pembelajaran dengan SEM atau sport edukasi model. Ini
nanti kita bisa terapkan kepada anak-anak mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, yang kelas 1 sampai kelas 3 belum. Ini yang bisa dilakukan nanti, insya Allah kita akan laksanakan. Lanjut dulu. Kembali lagi. Dalam gambar sebelah itu kita permainan gebak sodor. Mungkin Bapak Ibu itu malah permainan yang ngono, tapi sebetulnya itu adalah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di situ gerak dasar kita terpenuhi, termasuk gerak lokomotor, gerakan lokomotor, semua anak bisa terpenuhi di situ dengan permainan gebak sodor itu. Karena di situ gerak lokomotornya ada, gerak non lokomotornya ada, gerak manipulatifnya juga ada. Lanjut. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian. Bapak Ibu bisa melihat, sebetulnya tidak usah saya sampaikan, Ibu tinggal melihat saja, tapi ya alangkah baiknya saya sampaikan. Capaian yaitu meningkatkan kebugaran jasmani murid yang terukur melalui tes kebugaran berkala. Kalau di sini ada tes pengukuran, ada tinggi, ada berat badan, tapi belum sempat saya terapkan itu. Kemudian meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan ini bertujuan atau untuk mencapai agar para peserta didik bisa berkonsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing. Selanjutnya adalah terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat atau tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian langkahnya koordinasi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah Pak Agung selalu mensupport saya, dan pada pagi hari ini menjelang siang ini ternyata supportnya luar biasa. Ya, kemarin sudah saya siapkan, tapi ternyata sudah disiapkan Pak Agung dulu. Terima kasih Pak Agung. Ini ada bakso, ada semuanya ini. Ini ternyata di samping siji gawe loro gawe telu kita menikmati. Kita syukur karena Pak Agung sudah memberikan support kepada saya khususnya dan teman-teman pada umumnya dalam komunitas kelompok belajar SD Negeri 1 Cilegon. Tepuk tangan untuk Pak Agung dulu, Pak. Ya, dan selamat ulang tahun Pak Agung. Ya, ini mungkin kita ketemu terakhir di sini, tapi bisa juga nanti kita ketemu silaturahim di rumah panjenengan. Lanjut, koordinasi dengan kepala sekolah sudah, saya sering koordinasi dengan Pak Agung. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat di komunitas belajar dalam penyusunan perencanaan. Nah, ini mungkin tahun-tahun yang akan datang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman kita satu komunitas SD Negeri 1 Cilegon ini. Oh, rencana kita apa? Kita nanti mau mengadakan kegiatan apa? Perlu kita rencanakan, perlu kita susun yang baik. Kemudian sosialisasi program kelas 4, 5, 6 tadi sudah sampaikan. Kegiatan RTL ini nanti kita tujukan kepada kelas 4, 5, dan 6. Yang selanjutnya melaksanakan programnya apa nanti kita buat dan akan kita laksanakan walaupun itu secara sederhana. Yang ke-5 adalah evaluasi dan refleksi. Ini penting. Jadi evaluasi atau koreksi mulai dari teman-teman satu komunitas ini perlu sekali karena untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Cilegon. Hasil ini hasilnya. Terpenuhinya kebutuhan gerak murid sudah terpenuhi. Murid sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan permainan, termasuk salah satunya adalah gerak sudah terpenuhi. Gerak sudah komplit, ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor sudah terlaksanakan. Kemudian murid memiliki kebugaran jasmani yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi murid itu senang
dengan kegiatan-kegiatan permainan ternyata senang, ya. Terus selanjutnya ada terbentuknya karakter building atau profil pelajar Pancasila. Jadi kita sering mengumandangkan profil pelajar Pancasila, tapi pada intinya kita masih kurang untuk menerapkannya. Lanjut. Ternyata sudah hampir 20 menit. Ya, tidak terasa kan? Pak. Ya, lanjut Bu Evi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Itu belajar, bukan belajar itu. Ya, yang pertama adalah kurikuler, kemudian yang kedua adalah kelas 4, 5, 6, kemudian jeda penilaian akhir semester 1, kemudian melibatkan komunitas belajar sekolah yaitu kita semuanya, kemudian memanfaatkan aset sekolah, kemudian mitra kerja, komite sekolah, wali murid, masyarakat sekitar. Ini penting sekali karena kita juga punya mitra dengan masyarakat, terutama mitra kita dengan TK. Ini kita harus selalu koordinasi dengan TK karena kita TK itu adalah aset kita, aset untuk murid ke SD. Jadi harus kita selalu koordinasi, selalu berkomunikasi dengan baik dengan guru-guru yang ada di TK. Lanjut Bu Hadi. Mencolok. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini kita punya modal, ya. Modal yang ada di dalam sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia. Ini aset kita sebetulnya. Yang pertama adalah kepala sekolah dan dewan guru yang sangat berkompeten. Saya kira teman-teman semuanya ini sangat kompeten semuanya. Dan saya akui tentang teknologi mungkin saya ketinggalan Pak Agung. Saya berarti mungkin ketinggalan dibandingkan teman-teman yang lain untuk masalah TIK. Kemudian memiliki murid yang mempunyai karakteristik dan potensi yang beragam, serta wali murid atau masyarakat sekitar. Kemudian modal sosial, mempunyai kesepakatan kelas atau sekolah untuk meningkatkan budaya positif murid dan pembelajaran berpihak pada murid bekerja sama dengan pihak lain. Jadi kita, komunitas kita yang ada di SD Negeri 1 Jelgong ini, kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, terutama ini pada saat PSB atau penerimaan siswa baru. Ini penting sekali karena kita perlu itu, karena persaingan kita tidak hanya dengan sekolah-sekolah lain, persaingan kita ketat sekali dan kita wajib dan perlu untuk berkoordinasi, bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian modal fisik, halaman sekolah jelas sudah ada, sarpras, sarana prasarana, internet jelas, ya. Kemudian LCD proyektor, laptop, sound, ya, untuk menunjang kebutuhan pembelajaran. Ini sudah lengkap semua, apalagi pada siang hari ini lengkap full karena support sistem dari Pak Agung. Terima kasih Pak Agung sekali lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Ini modal lingkungan, lokasi strategis jelas, pinggir jalan raya. Kemudian yang kedua dekat balai desa, ya, dekat dengan pemerintahan. Kemudian sebetulnya untuk sarana promosi yang lebih mudah karena kita dekat dengan kantor pemerintah desa, dekat dengan jalan raya, itu sebetulnya kita mudah untuk promosi SD kita. Lanjut, modal politik. Ini bukan politik praktis, bukan ya, tapi politik dalam kita komunitas yang ada di SD Negeri 1 Jelgong, yaitu mempunyai kepala sekolah definitif. Ini Pak Agung sudah definitif, sebentar lagi kita rangkapan Pak ya? Pak Tri itu rangkapan nanti atau definitif?
Tanggapan gitu. Tanggapan. Ini nanti 1 Desember Pak Agung sudah purna digantikan dengan Pak Tri Mulyadi, ya. Pak Tri Mulyadi Bang ini. Sudah. Oh, oke. Pak Tri ya, pokoknya Pak Tri saja. Yaitu mempunyai kepala sekolah yang definitif perlu sekali. Di samping kepala sekolah definitif itu untuk kita jangka ke depannya, karena berhubungan dengan masyarakat dan arus murid yang ke SD kita. Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial. Ini finansial itu jelas, yang pertama dana BOS, yaitu untuk kegiatan operasional sekolah. Dan alhamdulillah setiap 1 minggu sekali ada dana sosial Jumat atau Jumat berkah. Ini sudah terlaksana. Jadi komunitas kita nanti bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan untuk berkembang menjadi lebih baik untuk SD Negeri 1 Cilegon. Lanjut, tinggal berapa itu? Rencana evaluasi, langsung saja. Tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran yang selanjutnya umpan balik murid, yaitu pengalaman belajar, mengumpulkan pendapat mulai refleksi. Ini sering saya coba kelas 4, 5, 6 saja berefleksi, tanya jawab itu. Kemudian umpan balik rekan sejawat, refleksi perencanaan pelaksanaan pengelolaan program. Yang ini belum saya terapkan. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini saya akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, teman satu komunitas belajar di SD Negeri 1 Cilegon. Kemudian evaluasi penerapan fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif selama kegiatan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan mengenal etika olahraga yang baik. Jadi kita sampaikan ke peserta didik kita bahwasanya kita harus sportif, kita harus jujur, kita harus baik kepada siapapun ini tentunya. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu efektivitas dan aktivitas murid terlibat sesuai dengan perannya. Jadi murid itu terlibat sesuai dengan peran yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru. Lanjut, kemungkinan tambahan ini yang sering kita dapatkan di setiap pembelajaran, yaitu pengelolaan waktu. Jadwal kegiatan yang padat dan keterbatasan waktu sudah jelas. Kemudian faktor alam atau cuaca jelas, ada lapangan outdoor, halaman sekolah yang luas. Kemudian motivasi peserta, menurunnya motivasi karena kegagalan atau kelelahan atau kecapean. Kemudian manajemen tim, perbedaan kemampuan, kepribadian dan fisik pemain. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Yang terakhir adalah keterlibatan wali murid dan masyarakat sekitar atau kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Yang terakhir kali ini, setelah ini solusi, ya, yaitu kita butuh solusi agar rencana tindak lanjut yang saya sampaikan, yang sudah saya rencanakan bisa nanti terlaksana. Termasuk nanti adalah kegiatan yang berbasis atau spot edukasi model atau kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian pinjam lapangan voli milik desa. Ini sering kalau di lapangan, Pak, itu kita menggunakan fasilitas desa, yaitu lapangan bola voli dan juga lapangan sepak bola. Kemudian komunikasi terbuka, komunikasi kita dengan masyarakat, dengan wali murid yang ada di SD Negeri 1 Cilegon. Kemudian memberikan umpan balik sesering mungkin kepada setiap peserta didik. Jadi kita melakukan tanya jawab, melakukan refleksi kepada murid kita. Kemudian
Yang terakhir, mengadakan pertemuan rutin dengan wali murid dan masyarakat sekitar untuk menjelaskan tujuan program ini yang belum kita sampaikan, belum terlaksana. Mudah-mudahan setelah ada kegiatan seperti ini dan komunitas belajar kita berjalan dengan baik, akan bisa terlaksana program-program yang ada di SD Negeri 1 Legok. Jadi komunitas ini sebetulnya adalah untuk kebutuhan SD kita, yaitu SD Negeri 1 Legok. Ini foto kemarin, Pak Ketok Dewi foto, jadi ini yang Dewi perkara topinya putih, jadi kelihatan putih topinya saja. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan, yaitu tentang permainan tradisional dengan spot edukasi modern yang nanti akan kita laksanakan setelah semester, Pak. Insya Allah nanti kita akan buat itu biar nanti kita melihat, oh, spot edukasi model itu seperti apa. Kalau mungkin di kelas-kelas lain, di guru-guru mapel mungkin tidak ada spot edukasi model, tidak ada, Pak. Karena ini hanya ada di PJOK atau guru olahraga atau di mata pelajaran olahraga ini spot edukasi model itu. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti ada tanya jawab, bisa ditanyakan. Kalau tidak, syukur alhamdulillah, karena waktunya ternyata saya berbicara di depan sini hampir 25 menit. Padahal itu hanya berapa menit? Hanya 15 menit, tapi 25 menit ya Bu Iva ya. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira ada pertanyaan nanti bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Mulyono. Selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk bertanya. Silakan. Kita orang takkan ya sing sini takon diri apa. Kalau nggak ada ya wis apa-apa, nggak ada tanya, berarti sudah paham kan gitu. Monggo ada pertanyaan, kalau tidak acaranya selesai. Oh ya, Bu Munah. Tadi dibahas tentang SEM, Ya. Sport Education Model. Nah, itu untuk penilaiannya bagaimana, Pak? Itu aja. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Munah. Jadi ternyata dia sudah lihat, ternyata juga mengamati, mendengarkan ternyata mendengarkan. Saya kira itu tadi nggak mendengar, tapi ternyata mendengarkan. Terima kasih. Jadi untuk SEM itu sport edukasi model itu penilaiannya kita bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Contohnya kita nanti akan mengadakan kegiatan permainan tradisional Bebak Sodor. Dan di situ nanti murid akan kita kasih tugas nanti sebagai pelaksana. Ada yang juga sebagai pemain dan juga ada yang sebagai wasit. Ini jadi anak nanti di sport edukasi model itu adalah kegiatan kecil yang istilahnya berafiliasi dengan kegiatan besar. Contohnya turnamen besar. Tapi kalau di sport edukasi model itu nanti anak-anak diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan atau disebut panitia. Nah, untuk penilaiannya nanti di situ kita akan melihat seberapa besar kekompakan dari anak-anak itu
dalam melaksanakan kegiatan. Termasuk kalau di SEM itu, kalau di permainan hubak sodor, satu ada yang menjadi sebagai wasit, ada yang menjadi sebagai pemain, ada yang menjadi sebagai pemain cadangan, ada yang menjadi sebagai pelatih, ya, dan juga ada yang menjadi penunggu skor, ada juga yang menjadi ketua panitia. Nah ini nanti kita akan mencoba seperti itu untuk penerapan agar pendidikan untuk anak ke masyarakat itu nanti bisa dilaksanakan dengan baik, bisa di copy. Inilah organisasi kecil yang ada di sekolah SD Negeri 1 Cilegon, seperti itu penggunaan. Jadi penilaiannya nanti bisa dilaksanakan pada saat kegiatan SEM untuk siswa sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Mungkin ada yang lain. Kira-kira puas Bu ya? Nah, kira-kira oleh urung puas nanti ya tambah lagi. Itu Pak Tris, kita mau tanya Pak Tris. Monggo Pak Tris. Kalau tidak ada, terima kasih dan saya mohon doanya semoga rencana tindak lanjut yang saya sampaikan ini dan tidaknya saya sampaikan kepada panjenengan semua nanti akan saya kirim ke BBGB Jawa Tengah untuk SD kita, karena di Kecamatan Geleng ini hanya 4 SD yang angkatan pertama ini, untuk angkatan kedua belum tahu karena Menteri Pendidikan sudah ganti Pak, jadi mungkin lanjutkan atau tidak. Ini yang Kecamatan Geleng hanya 4, termasuk SD kita, SD Negeri 1 Cilegon. Ini syukur alhamdulillah. Kok kenapa kok saya malah ikut wis kadung kejegur ya teles ya sisa teles. Tapi alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan ya bertambah lagi, walaupun sedikit-sedikit. Kalau pepatahnya Pak Eko Pujianto itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, seperti itu. Kutul di tengah sawah, betul tidak sama. Nah, itu mungkin itu saya mohon doa restunya untuk Bapak Ibu semuanya, biar nanti dalam program diseminasi ini saya diberikan kelulusan yang memuaskan, karena tanpa dukungan dan doa panjenengan syukur-syukur mendapatkan nilai yang baik untuk lulus yang memuaskan untuk saya dan bisa membawa SD Negeri 1 Cilegon menjadi lebih baik. Ya, itu Bapak Ibu, dengan membaca suratul Fatihah, mari kita dengarkan bersama-sama bi'idznillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Sebelumnya mari kita doakan Pak Agung. Kalau tadi kita sudah memberikan kue ulang tahun, jadi mari kita doakan semoga ditambah usianya Pak Agung, bisa membawa keberkahan Pak Agung dalam menjalankan tugas beliau sebagai manusia yang intinya adalah di saat-saat sudah akhir purna jabatan. Mari kita doakan semoga Pak Agung selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita dengarkan dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati,
Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah diseminasi rencana tindak lanjut dari Bapak Edi Mulyono. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.